Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga saat ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama menikmati makanan rohani. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang berkah. Mudah-mudahan memberikan manfaat baik di dunia, di barzah sampai nanti di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Karena ini saya yang pertama di sini, maka saya ingin membawakan satu hadis yang mana hadis ini selalu mengawali daripada kitab-kitab hadis, di mana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar menyatakan, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah, sungguhnya setiap amal kalian ditentukan oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu dia akan mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mempunyai niat dengan dunia, niatnya adalah dunia, niatnya untuk sekedar mencari perempuan dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini berkaitan dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Dulu ada seorang perempuan bernama Ummu Qais, ada seorang laki-laki begitu mencintainya. Lalu perempuan ini memberikan syarat kepada laki-laki tersebut, kalau kamu memang mencintai aku, kamu ingin menikah denganku, maka ikutlah kamu hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Maka berangkatlah dia berhijrah ke Madinah dengan Nabi. Tapi para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semuanya hijrahnya lillahi ta'ala. Tapi orang ini niatnya hijrah agar dia bisa menikahi perempuan ini. Maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa di setiap hadis itu, kitab-kitab hadis selalu sebagian besarnya dimulai dengan hadis yaitu innamal a'malu binniyat. Karena niat itu adalah asas daripada amal. Pokoknya amal itu adalah niat. Amal itu adalah huruf, adalah cabangnya. Apabila asasnya, pokoknya itu kuat, akarnya kuat, maka cabang-cabangnya juga akan kuat. Niat yang baik ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan niat akan merubah satu hal yang mubah menjadi berpahala, akan membuat satu kebiasaan menjadi ibadah. Begitu juga sebaliknya, amalan yang besar sekalipun apabila tidak diiringi dengan niat yang baik, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salaf mendidik putra-putri mereka dengan niat yang baik itu dimulai sejak dini. Sejak anak-anaknya masih kecil, sebelum tamyiz, baru mengerti antara baik dan buruk, itu diajarkan tentang niat yang baik. Tidak melakukan sesuatu kecuali dituntun oleh orang tuanya untuk melakukan niat yang baik. Sebelum mengerjakan sesuatu, niatkan niat yang baik. Sampai dikatakan apa? Para salaf itu mengajari putra-putrinya tentang niat yang baik. Itu seakan-akan mereka mengajarkan kepada putra-putrinya surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu para salaf mengajarkan kepada putra-putrinya itu benar-benar bacaannya bagaimana, tafsirnya bagaimana,
tafsirnya bagaimana, anunya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini akan dipakai terus untuk sholat. Al-Fatihahnya benar, insya Allah sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya benar, Al-Fatihahnya tidak benar, tidak akan dianggap benar. Karena Al-Fatihah ini terus dibawa dalam sholat itu. Mereka benar-benar mengajarkan putranya surat Al-Fatihah itu sampai sebulan, 1 tahun, terus, tak selesai, diajari terus. Betul-betul memahami dengan surat itu. Mengajarkan niat yang baik sama seperti itu. Anak-anaknya selalu dituntun dengan niat-niat yang baik. Kenapa? Karena tahu. Karena niat yang baik itu dapat mencapaikan seseorang kepada sesuatu makom yang tidak bisa dicapai dengan amal. Orang yang mempunyai niat baik itu bahkan bisa melampaui apa yang dia niatkan. Bisa melampaui apa yang dia niatkan. Tahukah Anda Nabi Isa alaihissalam? Siapa Nabi Isa? Nabi Isa ini adalah hasil dari niatan baik daripada neneknya. Dulu neneknya yang bernama Hannah, istri daripada Imran, mengatakan, "Irqalat imra'ati Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni." Ya Allah, aku nazar dengan apa yang ada di dalam perutku ini akan aku wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat. Hannah ini ibunda Sayyidah Maryam ini niat. Ketika dia hamil Sayyidah Maryam, dia niatkan, akan aku wakafkan anakku ini di Baitul Maqdis untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika lahir, ternyata bayinya bukan laki-laki. Ternyata bayinya perempuan. Lihat. Karena niat baiknya Hannah. Anda tahu siapa Sayyidah Maryam? Sayyidah Maryam ini memang perempuan, tapi lebih baik daripada miliaran laki-laki, lebih baik daripada jutaan laki-laki, miliaran laki-laki. Berkat apa? Berkat niat baik dari ibu. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan dikatakan apa? Perempuan, 4 perempuan yang paling mulia yang pernah hidup di atas muka bumi ini siapa? Ada 4 orang. Yang pertama Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad. Yang nomor 2 adalah Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa. Yang nomor 3 adalah Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Yang nomor 4 adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, istri Nabi Muhammad. 4 perempuan yang paling mulia yang pernah hidup di atas muka bumi. Dan cukup sampai di situ. Dari lahir dari perutnya Sayyidah Maryam, Allah keluarkan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Melampaui dari apa yang dia niatkan oleh daripada Sayyidah Hannah, ibunda Sayyidah Maryam. Begitu juga Anda lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad pertama kali lahir, sama Abdul Muthalib digendong, dibawa pergi ke Ka'bah, diangkat bayinya Nabi Muhammad. Apa katanya Abdul Muthalib? Aku beri nama anak ini Muhammad, katanya. Aku beri nama anak ini Muhammad, sehingga orang-orang di situ heran, nama apa itu Muhammad? Belum pernah ada nama Muhammad sebelumnya. Kenapa kau kasih nama Muhammad? Lihat jawabannya Abdul Muthalib. Lihat bagaimana niat baiknya Abdul Muthalib. Ya, aku kasih nama Muhammad karena aku ingin anak ini menjadi anak yang terpuji di langit dan di bumi. Dikabulkan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak memuji Nabi Muhammad? Di langit dipuji, begitu dahsyat para malaikatnya Allah semuanya memuji Nabi Muhammad. Begitu juga kita di dunia sebagai umatnya, kita memuji mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Berkah apa? Berkah daripada niat baik akhirnya. Begitu juga kita, hendaknya setiap kita melakukan amal, hendaknya perhatikan niat kita. Para aulianya Allah, mereka diangkat menjadi walinya Allah. Memang mereka banyak amalannya, tapi yang membuat mereka diangkat jadi walinya Allah itu bukan karena banyaknya amalnya, tapi apa? Tapi karena banyaknya niat baik yang dia keluarkan di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang dianggap mubah oleh orang-orang awam, bagi mereka itu adalah ibadah. Dianggap ibadah oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mengangkat dan menurunkan kakinya kecuali dengan niat baik. Tidaklah para orang-orang soleh, para aulianya Allah, tidaklah mereka berbicara kecuali bicaranya dengan niat yang baik.
Tidak mereka makan kecuali makannya dengan niat baik. Tidak mereka minum, tidak mengatakan sesuatu kecuali mereka mempunyai niat yang baik. Makanya ada satu pekerjaan yang sama tapi pahalanya berbeda. Contoh, Anda sebagai pencari ilmu duduk datang ke sini, sama-sama duduknya sama, tempatnya sama, anunya sama, tapi pahalanya akan berbeda. Apa yang menentukan? Niatnya sampean yang menentukan. Ada yang datang ke sini niatnya cuma ngisi waktu daripada kanten tunggu buka. Apa yang Anda niatkan Anda dapat. Adalah yang niatnya memang saya niat untuk belajar, saya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, saya niat yang banyak. Satu amalan kasih niat baik yang banyak, itu akan melipat gandakan pahala kita, akan melipat gandakan pahala-pahala kita, akan menyampaikan kita kepada satu tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang ulama, kalau saya tidak lupa, beliau bernama Al-Habib Ahmad bin Umar bin Zain Rizli. Mohon maaf kalau saya tak lupa. Beliau mempunyai harta yang sangat banyak. Ketika jatuh tempo zakatnya, dia kumpulkan hartanya, dia berikan kepada gurunya. Wahai guru, saya minta tolong dibagikan harta saya. Ini harta zakat saya. Murid-murid yang lain ya, kenapa tidak kamu bagikan sendiri? Kenapa tidak kamu bagikan sendiri? Hartamu kan lebih enak. Saya dengan guru saya berbeda. Guru saya di hatinya mempunyai niat yang sangat baik. Kalau saya yang mengeluarkan, tentunya pahalanya sedikit. Tapi kalau guru saya yang mengeluarkan, hatinya dipenuhi dengan niat baik. Apa yang dia lakukan, pahalanya akan jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita menarik dalam cerita Jawahirul Lu'lu'iyah. Ada dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara ini sudah meninggal semua orang tuanya. Tinggal di satu rumah. Rumahnya itu ada dua tingkat. Kakaknya tinggal di atas, adiknya tinggal di bawah. Kakaknya ini ahli ibadah. Ahli ibadah, hidupnya cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara adiknya ini adalah ahli maksiat. Tiap hari hidupnya cuma mabuk teler, keluar dari rumahnya untuk mabuk teler, bermaksiat dan lain. Suatu hari setan mempengaruhi si ahli ibadah kakaknya ini. Sia-siakan umurmu dengan ibadah. Kenapa tidak nunggu tua saja kamu nanti ibadahnya? Tunggu sampai kamu tua, lalu tobat kepada Allah. Terus pengaruhi saja sehingga masuk ke dalam pikirannya, sehingga dia mengatakan apa dalam hati dia ya. Saya enaknya ikut adik saya bermaksiat, nanti kalau sudah tua baru saya bertobat. Saya tak mau ikut adik saya ingin bermaksiat sekali-sekali. Saya bosan ibadah tok di atas ini. Sang adik begitu juga dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bangun dari telernya, maaf sampai kencingnya sudah di bajunya, saking telernya, saking ahli maksiatnya. Ketika sadar, dia bangun dikasih hidayah sama Allah. Ya Allah, aku sia-siakan umurku dengan bermaksiat kepadamu ya Allah. Alangkah baiknya jika aku mengikuti jejak kakakku yang ahli ibadah. Dia beribadah terus mendekatkan diri kepadamu. Maafkan aku ya Allah, aku sia-siakan umurku. Mulai saat ini aku berniat ingin mengikuti kakakku ya Allah. Maka pulanglah adiknya ke rumah. Adiknya pulang ke rumah. Kakaknya yang ada di rumah niat turun ke bawah dengan niatan apa? Dengan niatan ingin bermaksiat mengikuti adiknya. Adiknya ingin naik ke atas dengan niatan apa? Ingin menjadi ahli ibadah seperti kakaknya. Subhanallah, takdir Allah berlaku. Ketika sampai di tengah-tengah, mereka tidak sengaja tabrakan, jatuh dua-duanya mati. Tahu kan? Nanti di hari kebangkitan mereka dibangkitkan atas apa yang mereka niatkan. Si ahli ibadah kakaknya ini dibangkitkan menjadi ahli maksiat. Kenapa? Atas apa yang dia niatkan. Sementara ini sang adik yang belum pernah beribadah sama sekali, berkat kebaikan niatnya, dia dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli ibadah. Hanya karena niatnya. Lihat ajaibnya niatnya.
Selain itu Nabi juga pernah bercerita, mungkin kita sering mendengar cerita ini. Di zaman Bani Israil dulu ada satu orang yang pernah membunuh sampai 99 orang. 99 orang sudah dibunuh sama dia. Dia merasa bosan sudah. Saya ingin bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya? Saya capek sudah membunuh. Saya capek sudah melakukan ini itu. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin tenang hidup saya. Saya ingin mati dalam keadaan baik, diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya? Lalu ditunjukkan oleh seseorang, oh pergilah kamu ke Ustadz bulan. Datangi Ustadz itu, minta petunjuk sama dia. Lalu datang dia kepada Ustadz tersebut. Ustadz ingin bertobat kepada Allah. Maukah Allah? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya? Tanya si Ustadz ini. Apa dosa yang kamu lakukan? Jangan Ustadz. Dosa saya sangat besar. Dosa saya sangat banyak. Saya malu untuk mengungkapkannya dosa-dosa saya. Enggak, kamu harus mengatakan. Baru saya bisa bantu kamu. Katakan, apa dosa yang kamu lakukan? Ya, saya sudah pernah membunuh 99 orang, wahai Ustaz. Kaget ini Ustaz. Oh, 99 orang sudah kamu bantai. Kamu tidak pantas dapat ampunan dari Allah. Pergi kamu dari tempat ini, kamu tidak bakal diampuni selamanya. Wah, itu dicaci maki sama Ustaznya. Diputuskan harapannya orang ini sama Ustaz tadi. Ini Ustaz tidak berilmu. Ustaz jenenge dong. Orang diputuskan harapannya untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya si pembunuh ini mikir, sama-sama tidak diterima tobat saya, mending saya genapkan jadi 100. Akhirnya si Ustaz ini dibantai juga sama si pembunuh ini, dipenggal juga, jangkep 100. Ini yang diceritakan Nabi. Jangkep 100 yang dibunuh orang ini. Lalu dia pergi, dia sumpah bagaimana caranya. Sampai kemudian dia dapat petunjuk. Coba kamu pergi ke kiai bulan bin bulan. Coba enak itu kiainya. Dia betul-betul ngerti tentang agama. Dia betul, oh baik. Lalu datang dia pergi. Baik kiai, saya ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah mau mengampuni dosa saya? Allah maha pengampun. Allah maha. Tapi dosa saya ini sangat besar ya. Besar mana dosamu dengan rahmatnya Allah? Besar mana dosamu dengan ampunan Allah? Dosamu tidak ada apa-apanya dengan ampunan Allah. Saya pernah membunuh 99 orang ya. Saya genapkan jadi 100 gara-gara saya diputuskan harapan saya untuk bertobat. Apa betul saya bisa bertobat? Kamu bisa bertobat. Tapi ada syaratnya, kata kiai tadi. Ada syaratnya. Kalau kamu betul-betul ingin bertobat kepada Allah, kamu harus pindah dari daerah sini. Daerah sini tidak cocok buat kamu. Buat orang-orang baik tidak cocok di sini. Lingkungannya terlalu parah, lingkungannya terlalu rusak. Nanti kamu baik sebentar dipengaruhi lagi, balik lagi maksiat lagi, balik. Jangan. Kamu harus pindah ke satu negeri di mana negeri tersebut banyak orang-orang yang baik di dalamnya, banyak orang-orang yang soleh di dalamnya. Pergilah kamu ke daerah itu dengan niat untuk tobat kepada Allah, dan Allah akan menerima tobat. Senang ini pembunuh, senang luar biasa. Akhirnya dikumpulkan bekal-bekal, dia kumpulkan bekalnya, lalu berangkat menaiki kendaraannya hingga sampai di tengah jalan kehabisan bekalnya. Kudanya juga ikut mati karena kehausan, kelaparan. Saking jauhnya perjalanan, menaiki gunung, melewati padang pasir, terus hingga sampai di satu titik dia sudah tidak kuat lagi. Akhirnya dia meninggal dunia. Maka pada saat itu 2 malaikat turun ke bumi, malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagianku. Dia sudah berniat untuk bertobat kepada Allah. Kata malaikat azab, oh tidak bisa, ini bagian saya. Memang dia niat baik mau bertobat, tapi dia kan belum pernah melakukan kebaikan. Dia cuma niat toh. Dia kan belum pernah. Dia ahli maksiat, dia pernah bunuh orang. Ini bagianku, kata malaikat azab. Hingga akhirnya turun malaikat satu lagi yang ditugaskan oleh Allah untuk menengahi 2 malaikat ini. Allah perintahkan kalian untuk mengukur mana jarak yang lebih dekat tujuan dia tobat atau tempat yang dia tinggalkan untuk bertobat. Dari tempat dia mati, ukur mana yang lebih dekat.
Subhanallah, Allah yang mentakdirkan, Allah yang menjadikan, Allah dekatkan jaraknya kepada tujuan tobatnya hanya selisih satu langkah, hanya selisih satu jengkal, sehingga malaikat rahmat tadi mengatakan, kan ini bagian saya. Berkat apa? Berkat niat yang baik, niat yang sidik. Apa itu niat baik? Apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bifi'lihi, yaitu menuju kepada sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Artinya apa? Niat yang baik itu tidak cukup dengan hanya ucapan, tapi harus ada aksi, harus ada tindakan. Banyak orang mengatakan, oh saya niat kalau kaya raya nanti saya bangun masjid, saya ini, saya itu, saya itu. Cuma sekedar ucapan. Apa buktinya dia cuma sekedar ucapan? Lain duit buahir, lain duit muadil. Orang wong mes diusir, lah tau dikei. Tapi ngaku duit akeh bangun masjid. Ngono itu masih sugih nek bangun masjid. Bangun mushola lho ndak. Jadi, kenapa? Bohong, tidak sidik, tidak benar dengan niatnya. Orang yang niatnya baik, dia akan melakukan tindakan dengan niatnya. Misalnya, orang ketika keluar dari rumah, hendaknya dia berniat dengan niatan yang baik yang banyak. Ketika keluar dari rumah, saya niat ingin bersilaturahmi, saya niat ingin membantu orang lain nanti kalau ketemu di jalan orang yang butuh bantuan, saya niat ingin ini, ingin itu, segala macam. Kemudian dia keluar dari rumahnya. Ketika dia keluar dari rumahnya, baru dia berusaha untuk memenuhi apa yang dia niatkan. Oh ternyata ketika mau berangkat silaturahmi tidak nemu gojek, tidak ada ongkos untuk pergi, tidak ada uzur, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Beda lagi dengan orang, oh hari ini saya niat silaturahmi, hari ini saya niat mencari rezeki yang halal, hari ini saya niat membantu orang lain, hari ini saya niat. Tapi dari pagi sampai malam turut di omah itu duduk niat, angan-angan. Ibarat kata apa? Dia nandur rumput tapi minta hasil panen padi. Tidak bakal bisa. Itu angan-angan. Berhati-hatilah dengan angan-angan, katanya Imam Hasan al-Basri. Hati-hati. Jadi ada bedanya antara niat baik dengan angan-angan. Niat itu butuh aksi. Ada seorang arif billah sedang sakit. Ketika dia sakit keras, lalu dijenguk oleh beberapa orang, banyak orang menjenguk. Lalu dia mengatakan, ayo mari kita berniat berangkat haji, mari kita berniat bersilaturahmi. Orang-orang heran, bagaimana cara kamu berangkat haji? Kamu sudah sakit keras seperti ini, kamu sudah, ya seandainya aku disembuhkan oleh Allah, maka aku akan berusaha memenuhi niatku. Apabila aku dimatikan oleh Allah, maka aku mendapatkan apa yang aku niatkan. Jika aku dimatikan, aku akan mendapatkan apa yang aku niatkan. Ya, di situ makanya niat baik itu bisa melampaui apa yang tidak bisa dilampaui oleh amal. Makanya Nabi mengatakan apa? Niatul mukmin ablagu min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu tidak dibarengi dengan riya. Orang ketika niat itu tidak ada riya, tidak ada perasaan ingin pamer, tidak ada kepada orang. Tapi nanti ketika mengerjakan, baru di situ bercampur dengan riya. Ketika mengerjakan orang, ketika sholat, ya usolli fardhu maghribi misalnya, tuh ketika dia niat ini tidak ada riya, tidak ada ingin pamer, tidak ada apa, tidak ada, karena tempatnya niat ini di hati. Bagaimana cara pamernya? Tapi nanti ketika sholat, ternyata mertua lewat. Yang tadinya cepet-cepetan bacanya langsung, enak-enak no suara. Biasa muncul kuliah, kulhuwahad bina asoina langsung diwajah surat Yasin. Itu waqatil waqi'ah. Dah ini loh. Niatnya baik, niatnya lillahi ta'ala, tapi ketika nanti beramal, di situ mulai kecampur dengan yang namanya riya, dengan yang namanya kepingin pamer, dengan yang namanya kepingin dilihat orang, dengan yang namanya. Jadi niat kita niat yang baik, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, jangan tercampur dengan niat apapun. Dan ini perlu latihan. Tadi seorang sekali beramal langsung perlu latihan, dilatih terus menerus dilatih.
Dulu ada 3 orang datang kepada Habib Abdul Haddad, ya Habib, saya ingin bangun masjid, ya Habib. Oh iya, ini saja, serahkan kepadamu uangku. Aku yang bangun masjid, nanti masjidnya aku kasih nama Abdul Al-Haddad. Jadi orang nggak tahu kalau kamu yang bangun. Bagaimana? Mau? Mikir orangnya tadi. Nah, kalau saya yang bangun namanya Abdul. Enggak bisa, biar saya bangun sendiri katanya. Pulanglah ke rumah, kata Abdul Al-Haddad, perbaiki niat kamu. Datang lagi satu orang, ya Habib, saya ingin bangun masjid, ya Habib. Ini saja, berikan uangmu kepadaku. Nanti uangmu ini terserah aku. Mau aku bagikan kepada janda-janda yang membutuhkan, aku bagikan kepada fakir miskin, terserah. Tapi kamu di akhirat ditulis oleh Allah bangun masjid. Mau nggak? Mikir dia. Habib, saya mau masjid saja. Apa kata Abdul Haddad? Pulanglah, perbaiki niat kamu. Datang lagi satu orang yang terakhir. Ya, saya ingin bangun masjid. Ini mana uangmu? Berikan kepadaku. Terserah aku mau apakan, aku apakan uangmu ini. Tapi kamu di akhirat ditulis telah bangun masjid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawabnya orang ini? Betul, bisa begitu, Bib? Iya bisa. Ya akhir Bib, enak kalau begitu. Saya tidak perlu manggil tukang, tidak perlu mikir bayaran ini. Enggak. Saya ambil sekarang pulang ke rumah, saya berikan kepada Anda semua uang saya untuk bangun masjid. Saya tenang, yang penting sudah ditulis oleh Allah bangun masjid di akhirat. Akhirnya dia segera mau pergi, dihentikan sama Abdul Haddad. Tunggu, balik lagi kamu ke sini. Saya ingin ngetes niat kamu. Niat kamu sudah benar. Saya tidak butuh uangmu. Ini ambil uangmu, silahkan bangun masjid. Oh, Malaysia. Niatmu sudah baik, katanya Abdul Haddad. Setelah pulang ke rumah, bangun sekarang masjid. Buat tasyakuran, bersyukur kamu kepada Allah karena memiliki niat yang baik. Dikatakan oleh Al-Imam Junaid, barang siapa membuka satu niat baik di dalam hatinya, maka Allah akan membukakan 70 taufik, 70 hidayah. Pintu taufik untuk apa? Melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mempunyai niat yang baik satu di dalam hati, akan dibuka oleh Allah 70 taufik yang akan menunjukkan Anda 70 kebaikan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa mempunyai niat yang jelek, akan dibukakan 70 pintu keburukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya. Makanya ketika orang niatnya datang ke masjid saja, saya niat baik, ingin datang ke masjid, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nanti ketika dia berangkat, ditunjukkan dengan kebaikan-kebaikan sama Allah. Ada orang butuhkan pertolongan itu, sejalan dengan masjid, dibantu. Sampai di masjid, tidak cukup di situ. Saya mau kepingin baca Quran, terus dikasih taufik oleh Allah. Dikasih taufik, dibukakan 70 pintu kebaikan. Itu juga dengan sebaliknya. Orang kalau sudah niatnya jahat, niatnya buruk, awas, hati-hati. Allah akan membukakan jalan untuknya 70 pintu keburukan. Seperti orang berbohong, ya. Orang kalau sudah berbohong misalnya, dia akan butuh kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongannya itu. Butuh lagi dengan kebohongan, terus dia akan berbohong. Semakin banyak bohongnya, semakin buruk dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Laknatullah alal kadhibin, dilaknat oleh Allah seorang pembohong. Ya, semuanya disebabkannya. Untuk itu hendaknya kita mendidik nafsu kita mendidik hati kita untuk selalu meniatkan apapun dengan niat yang baik. Satu amalan Anda bisa niatkan dengan niat-niat yang banyak. Para sahabat itu membiasakan kalau pagi hari sholat isyraq itu dia campur dengan niat sholat taubat, dengan niat sholat istikharah, dengan niat sholat agar dijaga oleh Allah. Satu rakaat, 2 rakaat, tapi dia mendapatkan pahala yang banyak. Dapat pahala beginilah. Keunikan niat itu di situ, keutamaan niat itu di situ. Amalnya satu, tapi sampai dikasih pahala yang banyak. Sampai habis wudu, masuk masjid, tuh. Sampai jangan langsung sholat tahiyatul masjid, jangan campur. Saya niat karena baru selesai wudu, niat apa? Tahiyatul wudu dan tahiyatul masjid. Kemudian sekalian juga
Apa di situ? Sampean campur. Semakin banyak niat sampean, 2 rakaat sampean dapat segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya adalah sholat yang sederajat seperti tarawih. Nah, sekarang bulan Ramadan, sampean kalau tarawih, sampean niatkan juga dengan sholat sunnah awabin qadhaan. Ada namanya sholat sunnah awabin, itu dikerjakan antara maghrib sampai isya. Jumlahnya sampai tarawih 20 rakaat. Jumlahnya 20 rakaat. Pengerjaannya kapan? Dikerjakan mulai maghrib sampai isya. Nah, ketika nanti sampean tarawih, sampean kan tidak kerjakan sholat sunnah awabin ini ya. Anda cukup nih buku rokokan ini kau ingin saya selalu nih. Mari ngono isya nanututi wis dah. Sampean campur di tarawih. Sampean niat di dalam sholat tarawih. Saya niat untuk sholat awabin qadhaan dan sholat tarawih adaan lillahi ta'ala 2 rakaat. Setiap 2 rakaat sampai niat gitu. Sampai sholat tarawih 20 dapat 40 dari Allah. Kenapa? Sholat awabin 20 rakaat, sholat tarawih 20 rakaat Anda dapatkan. Ya. Keutamaan apa itu semua? Keutamaan niat. Biasakan diri kita, ajarkan kepada putra putri kita untuk berniat baik, untuk berniat ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini perlu latihan, terus menerus dididik, terus menerus diajarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kebersihan ke dalam hati kita, diberikan kepada kita, diberi petunjuk sehingga kita bisa mengikuti para salaf kita untuk meniatkan segala hal dengan niat yang baik, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kebaikan, merubah keadaan kita, tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah baik. Semoga Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, dalam kesehatan yang lebih baik, dalam keadaan ekonomi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah, dan di akhir umur kita diberikan kepada kita semua husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Kata ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya dan para hadirin sekalian. Selalu saya akhiri doakan saya, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Saya juga berdoa mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa